Kita jumpa lagi dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang di surga, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjamah hati dan pikiran kami, memenuhi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita memasuki bagian ke-6, belajar tentang keselamatan menurut Injil Yohanes. Judul hari ini renungan kita adalah kemerdekaan sejati. Firman Tuhan saya bacakan dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Demikian bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Saudara-saudara, bagian pengajaran Yesus tentang kemerdekaan sejati ini tentu tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pasal 8 yang kita sudah pelajari. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat 11, terdapat kisah seorang perempuan yang kedapatan berzina, di mana menurut hukum Taurat harus menghukum rajam seorang yang berbuat zina, yang kedapatan berzina. Dan di dalam ayat 12 sampai ayat 20 kita belajar tentang terang dunia, yang Yesus berkata bahwa Dia akan menuntun kepada terang, jalan yang terang. Ayat 21 sampai 29, Yesus menegaskan bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, bahwa Ia diutus oleh Bapa sendiri. Dan ayat 30 dikatakan di sana, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, mulai kisah dari ayat 1 sampai ayat 29, banyak orang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dan kepada orang Yahudi yang percaya, Yesus mengajar. Di dalam ayat 31 sampai 32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dan kata bahwa Ia akan memerdekakan diulangi kembali di dalam ayat yang ke-36. Ya. Perhatikan ayat 36 dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kita belajar di sini bahwa Yesus datang untuk memerdekakan, membebaskan kita dari perhambaan. Di dalam ayat 36 ini Yesus menggunakan kata bersyarat. Apabila dikatakan dengan kata kerja or subjungtif, apabila anak itu memerdekakan, maka kamu pun benar-benar merdeka. Nah, pengertian di sini bahwa Yesus pasti memerdekakan. Yesus akan memerdekakan siapa saja yang datang kepada Dia, dan Dia akan melakukannya. Nah, syaratnya adalah Yesus sendiri yang akan melakukannya, bukan yang lain. Secara sederhana, ayat ini dapat diartikan, jika Yesus memerdekakan, maka akan benar-benar merdeka. Maka pasti engkau akan merdeka. Yesus akan memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Kita dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa
Itu sebabnya mereka bertanya, kami ini keturunan Abraham, kami bukan hamba. Nah, tetapi Yesus katakan kamu adalah hamba dosa. Nah, kita menjadi orang yang merdeka artinya memiliki hak, tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, tidak diperhamba oleh dosa lagi. Tinggallah di dalam firman-Nya, kata Yesus, supaya kita menjadi murid Yesus. Hiduplah dalam kemerdekaan sejati yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.